Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Rombel hari Rabu jam 13.00 akan mensimulasikan sidang dengan nomor perkara 24 garing G garing Tun garing 2023 garing Petun Jayapura. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Pascal Nasional Leonid, absen 1 sebagai petugas dan juru sumpah. Perkenalkan, nama saya Fauzul Rasi dengan absen 5 dan sebagai saksi tergugat. Perkenalkan, nama saya Febri Turun dengan nomor absen 8 berperan sebagai saksi penggugat 2. Perkenalkan, nama saya Nadira Stalamania dengan nomor absen 13 sebagai saksi satu penggugat. Perkenalkan, saya Fazal Fatul Nadif dengan absen 17 sebagai saksi 2 tergugat 2 intervensi. Perkenalkan, nama saya Bintang Rafaelanta dengan absen 22 sebagai saksi pertama tergugat 2 intervensi. Perkenalkan, saya Yusuf Prayogi dengan absen 24 sebagai hakim anggota 2. Perkenalkan, nama saya Hari Paisat dengan nomor absen 25 sebagai kuasa hukum penggugat 1. Perkenalkan, saya Sina Konisa dengan absen 28, saya sebagai kuasa hukum tergugat 2 intervensi. Perkenalkan, nama saya Zakia Zikra Ismail dengan nomor absen 29, saya berperan sebagai panitera pengganti. Perkenalkan, nama saya Amir Mahfud dengan nomor absen 30, saya berperan sebagai kuasa hukum tergugat. Perkenalkan, saya Muda Ramadan dengan nomor absen 32 sebagai hakim anggota 1. Perkenalkan, nama saya Heri Hakim dengan absen 37 sebagai hakim ketua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azamul Rahman dengan nomor absen 39 sebagai kuasa hukum penggugat 2. Kasus posisi. Masyarakat hukum adat adalah kelompok yang terbentuk secara alami di suatu wilayah tertentu tanpa campur tangan penguasa dengan solidaritas tinggi antar anggota dan wilayah dimanfaatkan hanya oleh mereka. Menurut Maria S. Sumarjono, ciri-cirinya antara lain memiliki kekayaan kolektif, batas wilayah, serta kewenangan tertentu termasuk hak atas tanah yang disebut hak ulayat. Hak ulayat memungkinkan masyarakat hukum adat menguasai dan mengelola tanah untuk kepentingan adat, namun tetap harus sejalan dengan kepentingan nasional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu masyarakat hukum adat dari suku Moi yang tinggal di Desa Moldova dan sekitarnya di Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Mereka menggantungkan hidup pada laut dan hutan. Dalam struktur adat suku Moi, Agustinus Osok dan Emma Mobalen dari marga Keret Osok Malin Simsa merupakan pemilik sah wilayah adat seluas kurang lebih 2.248 hektar di kota Sorong. Setelah mereka wafat, hak tersebut diwarisi oleh anak mereka yaitu Orpa Rosina Osok. Kepemilikan tanah adat tersebut diperkuat melalui berbagai dokumen resmi dan keputusan adat maupun pengadilan antara lain Surat Penyerahan dan Pengakuan Batas Tanah tahun 2004, Keputusan Dewan Adat Papua Wilayah Malamoy tahun 2004 dan tahun 2013, Penetapan dan Putusan Pengadilan tahun 2008, 2013, 2015, dan 2021, dan Peta Tanah Adat Marga Keret Osok Malin Simsa. Namun, Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong menerbitkan sertifikat hak milik nomor 1712 atas nama Tres Margaret Budi pada tanah seluas 11.162 meter persegi berdasarkan surat ukur tertanggal 27 Januari 2023. SHM tersebut terbit tanpa sepengetahuan Orpa Rosina Osok. Akibatnya, Orpa merasa wilayah adatnya diganggu dan dirampas secara sepihak. Penerbitan SHM ini juga menyebabkan pergeseran batas wilayah adat yang sebelumnya sudah disepakati melalui sidang adat. Tanah tersebut sebelumnya telah dialihkan oleh Orpa kepada beberapa pihak, termasuk Universitas Muhammadiyah Sorong untuk kampus dan kepada Eki Sintisya Ompo Subiu untuk pembangunan gereja. Gangguan terhadap tanah ini membuat Orpa harus bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang telah menerima hak dan menimbulkan kerugian finansial dan mencoreng nama baiknya di masyarakat. Orpa lalu mengajukan keberatan administratif kepada Kantor Pertanahan Kota Sorong pada tanggal 18 Juli 2023 dan namun tidak ada tanggapan dalam waktu 10 hari kerja sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Oleh karena itu, Orpa mengajukan dengan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Orpa tidak terikat pada tanggal 90 hari pengajuan gugatan sesuai pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956 karena namanya tidak tercantum dalam SHM yang menjadi objek sengketa. Ia baru mengetahui keberadaan SHM tersebut pada tanggal 5 Juli 2023 saat melihat pembangunan jembatan oleh pihak Tres Margaret Budi. Sehari setelahnya, Orpa memasang larangan di lokasi sebagai bentuk keberatan atas pelanggaran wilayah adatnya.
Demikian kasus posisi untuk sidang perkara nomor 24 garis miring G garis miring 2003 garis miring PT IWA Jayapura telah selesai saya bacakan. Selanjutnya, izinkan saya untuk menjelaskan mekanisme persidangan gugatan dari kelompok kami. 1. Jeda tiap sidang akan kami tandai dengan ditundukkannya kepala. 2. Istilah yang sekiranya panjang dan berulang akan kami bacakan secara singkat. 3. Dibuka serta ditutupnya persidangan akan ditandai dengan ditutupnya palu oleh hakim ketua. Tata tertib persidangan PT UN. 1. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar sidang. 2. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 3. Dilarang makan dan minum di ruang sidang. 4. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. 5. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. 6. Dilarang membawa anak-anak di bawah umur 12 tahun kecuali majelis hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. 7. Membuang sampah pada tempatnya. 8. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung untuk pengadilan tanpa ada izinnya tertulis dari ketua pengadilan. Untuk selengkapnya dapat dilihat dalam simulasi sidang berikut. Selamat menyaksikan. Sidang perkara nomor 24 garis miring G garis miring 2023 garis miring PT IWA Jayapura akan segera dimulai. Majelis hakim dipersilakan masuk ke ruang persidangan. Para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang perkara nomor 24 garis miring gugatan garis miring 2023 garis miring Gubernur Jayapura dengan agenda pemeriksaan persiapan dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, silakan digunakan siapa saja yang hadir pada sidang ini. Izin yang mulia, dari kami pihak penggugat menghadirkan saya sendiri, Hadi Faisal SMH, dengan rekan saya Muhammad Rizal Fatur Rahman SMH sebagai kuasa hukum dari pihak penggugat yang baru-baru saja langsung yang mulia. Baik, karena agenda kita sekarang pemeriksaan persiapan, bagaimana Pak Huda dan Pak Yusuf? Apakah ada yang ditambahkan? Jadi saudara penggugat mohon ditambahkan keterangan tentang pejabat yang menerbitkan sertifikat objek sengketa tersebut. Jelaskan juga akibat hukumnya dan terbitnya sertifikat tersebut untuk menunjukkan bahwa objek sengketa ini memang berada di ranah kami. Untuk perbaikan kami beri waktu sesuai ketentuan yang diperhatikan dan diperbaiki. Baik yang mulia. Silakan Pak Yusuf. Untuk saudara penggugat, di bagian dasar gugatan nomor 1 mohon diperbaiki. Pihak penggugat menambahkan kalimat yang memperjelas jurisdiksi PT UN Jayapura sebagai kalimat penegasan. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Saya rasa sudah cukup jelas majelis hakim memeriksa surat gugatan. Mohon nasihatannya diperhatikan dan segera dilengkapi kekurangannya. Baik, terima kasih atas nasihat dari para majelis hakim. Tentunya kami akan sudah memperbaiki surat gugatan tersebut ya. Baik, kalau gitu apakah dari pihak penggugat ada yang ditambahkan lagi? Dari kami cukup yang mulia. Baik, kalau seperti itu dari meja hakim ada yang ditambahkan lagi? Silakan Pak Yusuf. Saya hanya ingin mengingatkan lagi untuk surat gugatan saudara penggugat, apabila sudah selesai diperbaiki dapat dikirim ulang ke SIPP. Nanti setelah diperiksa ulang oleh majelis sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang Peradilan Tun, gugatan saudara akan diperiksa dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Saudara mengerti? Mengerti ya? Baik, dari Pak Huda ada? Izin menambahkan lagi Pak Heri. Jadi ini saya ingin memastikan dulu kepada penggugat dari objek sengketa tersebut akan melibatkan pihak ketiga atas nama Kasmagari Budi selaku pemilik SHM nomor 1712 garis miring Kelurahan Malado. Apakah benar? Benar yang mulia. Sebagaimana dijelaskan di UU Nomor 5 Tahun 86, selama pemeriksaan pihak berkepentingan dapat masuk dalam sengketa baik atas perkara hakim. Apakah tidak sebaiknya kita sertakan juga pihak ketiga Pak Heri? Baik, kalau misalnya itu Pak Huda, kalau begitu pada persidangan selanjutnya kita akan ajukan Res Margaret Budi sebagai pihak tergugat untuk intervensi ya. Bagaimana dari pihak penggugat atau ada keberatan? Dari pihak penggugat sama sekali tidak keberatan sama hal tersebut yang mulia. Baik, kalau seperti itu tidak ada lagi yang tambahkan. Demikian pemeriksaan persiapan dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang perkara nomor 24 garis miring gugatan garis miring 2023 garis miring Gubernur Jayapura dengan agenda pembacaan surat gugatan dan surat jawaban atas gugatan. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk sidang hari ini dari pihak penggugat siapa yang hadir? Dari pihak penggugat hadir saya sendiri Hadi Faisal SMH dengan rekan saya Muhammad Rizal Fatur Rahman SMH sebagai kuasa hukum penggugat yang mulia. Baik, dari pihak tergugat siapa yang hadir? Izin yang mulia, saya Amir Mahfud mewakili Kepala Kantor BPM Kota Sorong hadir sebagai kuasanya yang mulia. Baik, dari pihak tergugat untuk intervensi siapa yang hadir? Izin yang mulia, saya sedang komisa selaku kuasa hukum terbuka untuk intervensi hadir yang mulia.
Baik, kalau seperti itu kepada kuasa hukum penggugat, tergugat dan juga tergugat dari PSI dipersilakan maju ke depan untuk menunjukkan berkas-berkas yang dibutuhkan ya. Baik yang mulia. Baik, bisa duduk di tempat yang sudah disediakan. Baik, yang mulia. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan gugatan dari pihak penggugat berdasarkan dalam pasal 74 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan hal yang sepenuhnya yang diajukan dalam perkara akuo. Sebelum pihak penggugat membacakan surat gugatannya, apakah surat gugatan dari saudara telah diperbaiki? Sudah yang mulia. Baik, kalau misalnya sudah diperbaiki, silakan dibacakan pokok gugatannya. Baik yang mulia, terima kasih atas kesempatannya. Namun sebelumnya mohon izin, saya akan membacakan surat ini bergantian dengan rekan saya. Silakan. Dengan hormat, kuasa hukum pihak penggugat yakni Hanif Faisal SMH dan Muhammad Reza Faturrahman SMH dengan ini menyampaikan gugatan untuk dan atas nama pihak penggugat yakni Orma Rosena Osok, sarjana teologi. Kami masuk pada objek sengketa yang mulia, bahwa objek sengketa dalam perkara akuo dan sertifikat hak milik nomor 1712 dari Kelurahan Malanur tanggal 16 Desember 2002 dengan surat ukur nomor 137/MLN/2023 seluas 11.162 meter persegi tertanggal 27 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong tanpa mempertimbangkan hak tanah adat penggugat. Penerbitan ini menimbulkan tumpang tindih kepemilikan yang merugikan penggugat sebagai pemilik sah. Dasar gugatan yang pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memiliki kewenangan dan berhak untuk memeriksa, memutus, dan juga menyelesaikan sengketa tata usaha negara in kasus gugatan akuo di tingkat pertama. Mengingat objek sengketa yaitu sertifikat hak milik nomor 1712 Kelurahan Malanur berlokasi di wilayah jurisdiksi PT UM Jayapura. Hal ini sebagaimana tercantum pada pasal 47 Junto pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang kedua, objek sengketa yang diajukan penggugat merupakan tuntutan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009, yakni penetapan tertulis oleh pejabat HUN yang bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum. Maka gugatan haruslah dikategorikan sebagai sengketa HUN. Hal ini berdasar pada pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Yang ketiga, tergugat merupakan pejabat HUN yang berwenang menerbitkan objek sengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan PP Nomor 18 Tahun 2021, sehingga sengketa akuo menjadi kewenangan PT UM Jayapura untuk diperiksa dan diputus. Kepentingan penggugat yang dirugikan, bahwasanya tindakan tergugat menerbitkan objek sengketa di atas tanah adat milik penggugat dari marga Keret Osok Bayan Sinsa dilakukan tanpa hak, tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak penggugat yang mulia, yang telah lama diakui oleh masyarakat adat Moi dan masyarakat umum di Kota Sorong. Objek sengketa dianggap bukti kepemilikan sah oleh Pres Margaret Budi, padahal penggugat tidak pernah melepaskan hak atas tanah tersebut. Sertifikat diterbitkan berdasarkan pelepasan hak dari marga Keret Kalagison yang bukan merupakan pemilik sah. Penerbitan objek sengketa oleh tergugat menyebabkan pergeseran batas tanah adat yang sebelumnya disepakati oleh 7 marga Keret suku Moi di Kota Sorong. Pergeseran ini mengacaukan kesepakatan adat dan tatanan wilayah suku Moi sehingga merugikan dan mengganggu kenyamanan penggugat. Sebagai ahli waris marga Keret Osok Bayan Sinsa, penggugat dirugikan karena penerbitan objek sengketa oleh tergugat mengganggu kepentingannya sebagai pemilik tanah. Tanah tersebut sebenarnya telah dialihkan kepada beberapa pihak lain tanpa keberatan dari siapapun, termasuk dari pihak Pres Margaret atau dari pihak marga Keret Kalagison yang mulia. Jika memang mereka merupakan pemeriksa, seharusnya keberatan diajukan sejak awal. Terbitnya objek sengketa menimbulkan klaim tumpang tindih, merusak kepastian hukum, dan hal ini mendorong penggugat untuk menggugat keabsahannya. Tenggang waktu bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tenggang waktu gugatan adalah 90 hari sejak diterima atau diumumkannya keputusan tata usaha negara. Namun ketentuan ini hanya berlaku bagi pihak yang namanya tercantum dalam keputusan. Dalam perkara akuo, nama penggugat tidak tercantum dalam sertifikat hak milik, sehingga batas waktu tersebut tidak berlaku baginya.
Kemudian bahwa karena nama penggugat tidak tercantum dalam objek sengketa dan keputusan tidak ditujukan langsung kepadanya, penggugat merupakan pihak ketiga, maka tenggang waktu gugatan dihitung sejak ia mengetahui objek sengketa dan merasa dirugikan. Sesuai jurisprudensi Mahkamah Agung antara lain putusan nomor 270 garing K garing Tun tahun 2001, putusan nomor 41 garing K garing Tun tahun 1994 dan putusan nomor 5 garing K garing Tun tahun 1992. Bahwasannya yang mulia, pada tanggal 5 Juli 2023, penggugat mendapatkan informasi dari warga tentang pembangunan jembatan yang dilakukan oleh tergugat dua intervensi di lokasi objek sengketa, lalu mendatangi lokasi dan meminta penghentian. Esokan harinya, penggugat memasang pasang larangan pembangunan di atas tanah sengketa oleh karena haknya dilanggar. Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Sebelum penggugat telah mengajukan surat permohonan keberatan atas penerbitan objek sengketa pada 18 Juli 2023 kepada tergugat. Namun nyatanya tergugat tidak memberikan jawaban tertulis kepada penggugat. Sesuai pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015, tergugat wajib memberikan keputusan dalam waktu 10 hari kerja. Bahwa berdasarkan pasal 147 dan pasal 5 ayat 1 Perma Nomor 6 Tahun 2018, upaya administratif adalah penyelesaian sengketa administrasi pemerintah akibat keputusan atau tindakan merugikan dengan tenggang waktu gugatan 90 hari setelah keputusan diterima atau diumumkan oleh pejabat atau badan terkait. Bahwasanya berdasarkan kronologi yang saya uraikan, gugatan aku masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak penggugat merasa dirugikan dan mengajukan surat keberatan kepada tergugat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang mulia. Silakan. Baik, mohon untuk melanjutkan yang mulia. 3. Dasar dan alasan gugatan. 1. Bahwa penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Agustinus Kosok dan almarhumah Imam Mubalek yang memiliki hak ketuhanan adat. 2. Bahwa wilayah ketuhanan adat milik penggugat dari marga Toket Pos Kemalen Simsa memiliki luas kurang lebih seluas 2.248 hektar. Wilayah tersebut memiliki batas-batas, mohon izin yang mulia, untuk batas-batas tanah kami yang harus dibacakan. 3. Bahwa kepemilikan dan penguasaan tanah adat milik penggugat dari marga Toket Pos Kemalen Simsa secara turun-temurun juga turut diakui dan beberapa peristiwa-peristiwa yang telah dituangkan dalam dokumen tertulis yang kami harus dibacakan. 4. Objek tanah adat sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat memiliki luas seluas 11.162 meter persegi yang memiliki batas-batas yang kami harus dibacakan yang mulia. 5. Tindakan tergugat menerbitkan objek sengketa melanggar UUD 1945 pasal 18 ayat 2, UU nomor 5 tahun 1960 pasal 3 dan UU nomor 21 tahun 2001 yang diubah dengan UU nomor 35 tahun 2008, serta tidak menghormati hak adat khususnya hak wilayah Sukumoy dan marga Toket Pos Kemalen Simsa. 6. Tergugat melanggar 117 ayat 1 PP nomor 24 tahun 1997 tentang pengukuran yang pertama tanah sebelum pendaftaran, serta pasal 18 ayat 1 PP nomor 24 tahun 1997 yang mengatur penetapan tanah oleh panitia adjudikasi atau kepala kantor pertanahan dengan persetujuan pemegang hak yang berbatasan. 7. Pelanggaran 117 dan 18 PP nomor 24 tahun 2007 adalah pelanggaran prosedural hingga gugatan yang diajukan tidak ada tanda batas yang sesuai dengan batas tanah objek sengketa dan tergugat tidak meminta persetujuan pemegang hak tanah yang berbatasan sehingga penggugat menguasai tanah di barat dan barat. 8. Penerbitan objek sengketa oleh tergugat merupakan cacat administratif sesuai dengan pasal 106 junto pasal 107 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau PPN nomor 9 tahun 1999 yang mencakup kesalahan prosedur penerapan peraturan subjek atau objek hak luas tanah tumpang tindih atau kesalahan administratif lainnya. 9. Bahwa penerbitan objek sengketa oleh tergugat bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Antara lain tergugat melanggar asas manfaatan, asas kepastian hukum, asas persamaan, asas kejujuran dari tergugat, asas keadilan dan kewajaran, dan asas profesionalitas. Oleh karena itu, objek sengketa seharusnya dinyatakan batal atau tidak sah. 10. Bahwa konsekuensi hukum bagi tergugat ada diwajibkan menindaklanjuti permohonan penggugat untuk pembatalan dan pencabutan objek sengketa berdasarkan putusan Petun Jayapura dalam perkara aku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11. Bahwa sudah sepatutnya bagi tergugat untuk membiarkan perkara yang timbul dalam perkara aku. Dan itu, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian tersebut, maka penggugat pun pada majelis hakim yang mulia untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah sertifikat hak milik nomor 1712 dari Kelurahan Malang tanggal 16 Desember tahun 2002 nomor 1 kur 137 garing MLN garing 2023 tanggal 1 kur 27 Januari tahun 2023 luas 11.162 meter persegi atas nama Teks Margaret Budi. 3. Mewajibkan pada tergugat untuk cabut sertifikat hak milik nomor 1712 garing Kelurahan Malang tanggal 16 Desember tahun 2002 nomor 1 kur
137 garing MAN garing 2023 tanggal 1 Pur 27 Januari tahun 2023 luas 11.162 meter persegi atas nama Tris Mandiri Budi. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini atau apabila meski berpendapat lain maka kami mohon putusan yang saya adil ex aquo belum demikian gugatan kami. Baik, terima kasih untuk dari pihak penggugat. Dari pihak tergugat, apakah sudah menyiapkan jawabannya? Kami sudah menyiapkan jawaban atas gugatan yang disampaikan oleh penggugat. Baik, silakan dibacakan. Izinkan kami membacakan surat jawaban yang telah kami susun. Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang saya hormati, serta para pihak yang hadir dalam persidangan ini. Saya selaku kuasa hukum tergugat dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Solo dengan ini menyampaikan keterangan hukum guna membela kepentingan klien kami atas gugatan yang diajukan oleh penggugat Korpal Sinarso terkait penerbitan SHM nomor 1712 garing Kelurahan Malangu. Dalam eksepsi menyatakan 1. Gugatan penggugat telah lewat waktu. Berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, gugatan hanya dapat diajukan dalam waktu 90 hari sejak keputusan diumumkan atau diterima. Opsi singkatan berupa sertifikat resmi nomor 1712 garing Kelurahan Malangu diterbitkan pada 16 Desember tahun 2002. Bahkan telah terjadi peralihan ke pihak lain melalui akta jual beli nomor 22 garing 2023. Karena itu gugatan diajukan terlambat dan harus dinyatakan daluarsa. Gugatan yang diajukan oleh penggugat baru diajukan pada tahun 2023. Sedangkan SHM yang jadi objek sengketa telah diterbitkan sejak 16 Desember tahun 2002. Dengan demikian, gugatan ini telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam hukum administrasi negara. 2. Terkait kompetensi absolut yang tidak terpenuhi. Sengketa ini berkaitan dengan hak milik atas tanah, bukan sekedar keputusan tata usaha negara. Oleh karenanya, berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 88 garing Tun garing 1993 dan nomor 22 garing Tun garing 1998 ini menjadi kewenangan pengadilan umum, bukan PT UN. Dengan demikian, gugatan penggugat seharusnya bukan diperiksa di PT UN, tetapi di pengadilan negeri sebagai forum yang berwenang mengadili sengketa kepemilikan tanah. 3. Gugatan penggugat dinyatakan obscure legal. Penggugat tidak menjelaskan secara jelas fakta dan dasar hukumnya. Klaim atas tanah secara adat tidak dibuktikan dengan cukup. Bahkan data batas tanah yang disebut penggugat tidak sesuai dengan yang tercatat pada sertifikat tersebut. Dalam pokok perkara, 1. Keputusan tata usaha negara telah sesuai prosedur dan berlaku sah menurut hukum. Bahwa objek sengketa berupa SHM nomor 1712 garing Kelurahan Malangu telah diterbitkan pada tanggal 16 Desember tahun 2002 oleh Kantor Pertanahan Kota Solo melalui prosedur yang sah. Proses tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahwa dalam penerbitannya pun telah melibatkan pihak kelurahan dan panitia yang secara langsung turun ke lapangan untuk memverifikasinya. Dengan demikian, yang mulia tidak ada pelanggaran prosedur maupun cacat administratif yang dilakukan oleh pihak tergugat. 2. Klaim penggugat hanya berdasarkan pengakuan sepihak dan tidak didukung oleh bukti tertulis yang kuat. Penggugat menyatakan tanah tersebut adalah tanah adat yang dikuasai secara turun-temurun. Namun, klaim ini tidak didukung dengan bukti sah berupa surat pelepasan hak, akta penguasaan maupun pengakuan dari lembaga adat atau instansi berwenang. Justru dari data kantor pertanahan diketahui bahwa tanah tersebut berasal dari marga Kalangison dan telah dialihkan secara sah kepada Giri Raharjo lalu dijual kepada tergugat 2 intervensi. 3. Dalil mengenai kerugian tidak berdasar yang jelas. Penggugat menyatakan mengalami kerugian akibat aktivitas pembangunan di atas objek sengketa, namun tidak dijelaskan secara konkret apa bentuk kerugiannya serta bagaimana hubungan langsung kerugian tersebut dengan tindakan tergugat. Bahkan bangunan yang disebut penggugat bukan miliknya, melainkan milik orang lain, sehingga dari mengenai kerugian menjadi tidak berdasar. 4. Tergugat menjalankan kewenangan sesuai hukum serta tidak bertindak melawan hukum. Semua tindakan administratif dalam menerbitkan sertifikat dilakukan berdasarkan hukum positif dan aturan agraria yang berlaku. Oleh karena itu, tidak terdapat kesalahan hukum yang dilakukan oleh tergugat dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat TUN. Berdasarkan seluruh fakta, bukti dan argumentasi hukum yang telah kami sampaikan, kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk 1. Dalam eksepsi menyatakan eksepsi terbuat sebagai eksepsi yang benar dan beralasan hukum. 2. Menerima eksepsi tergugat secara keseluruhan. 3. Menyatakan gugatan penggugat disampaikan telah lewat waktu. 4. Menolak gugatan penggugat dengan menghentikan pemeriksaan perkara ini sebelum masuk dalam pokok perkara. Dalam pokok perkara, 1.
1. Menyatakan dalil-dalil gugatan penggugat tidak beralasan hukum. 2. Menerima dalil-dalil penolakan tergugat untuk seluruhnya. 3. Menyatakan SHM nomor 1712 garing Lurah Manganu tanggal 16 Desember 2002 perubahannya baik secara keseluruhan maupun bagiannya sebagai objek perkara ini adalah sah dan berkekuatan hukum. 4. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau apabila majelis hakim berpendapat lain maupun keputusan yang seadil-adilnya ex aquo et mundur. Yang mulia, semoga majelis hakim dapat memutus perkara ini secara adil dan bijaksana. Demikian jawaban yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kuasa hukum dari pihak tergugat, dari pihak tergugat intervensi, apa sudah menyiapkan surat jawabannya? Ya, kami dari pihak tergugat intervensi telah menyiapkan jawabannya yang mulia. Silakan untuk dibacakan. Baik, yang mulia, izin saya akan mulai membacakan surat jawaban dari pihak tergugat intervensi. Surat jawaban atas gugatan dengan aplik sengketa sertifikat hak milik nomor 172 garis miring Kelurahan Malangu atas nama Tras Margaret Budi dengan hormat untuk dan atas nama tergugat dua intervensi. Dengan ini menyampaikan jawaban atas gugatan sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aku atau kewenangan absolut. 1. Bahwa berdasarkan posisi gugatan, penggugat mendalilkan bahwa sengketa ini timbul karena pada tanggal 5 Juli 2003 di atas objek sengketa aku, tergugat intervensi melakukan pembangunan jembatan yang kemudian diberikan paksa dengan disertai pendirian pelarangan di atas objek sengketa. Yang penggugat dalilkan bahwa ia memiliki bidang tanah yang sama di atas objek sengketa yang sah secara hukum adalah sebidang tanah milik tergugat intervensi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pokok permasalahan yang dipermasalahkan oleh penggugat adalah mengenai kekuasaan fisik serta kepemilikan atas objek sengketa aku yang dilakukan oleh penggugat intervensi. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya diperiksa dalam acara pemeriksaan pada peradilan hukum. 2. Bahwa dikarenakan gugatan aku mengarah pada sengketa penguasaan fisik serta kepemilikan, maka seharusnya gugatan aku diajukan kepada pengadilan yang berwenang untuk membuktikan. Hal ini sejalan dengan gaya hukum dalam jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 22/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang pada pokoknya mengatur bahwa putusan tata usaha negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang peradilan tata usaha negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan merupakan wewenang peradilan umum dan melibatkan sebuah pihak yang berkepentingan. 3. Bahwa tergugat intervensi merupakan pihak milik objek sengketa yang memiliki bidang tanah tersebut dengan itikat baik pada tanggal 3 April 2003 dari Tuan Binir Harga sebagaimana akta jual beli nomor 20/2003 tertanggal 3 April 2023 yang terbitkan oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT Abdul Profesor. 4. Bahwa berdasarkan perkara yang di atas secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang untuk memeriksa dan perkara ini. Hal ini bertentangan dengan kaidah hukum dalam jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 22 K/1998 tanggal 27 Juli 2001. Oleh karena itu, sesuai dengan pasal 37 Undang-Undang PTUN, gugatan penggugat harus ditolak oleh majelis hakim. Gugatan penggugat sama dan kabur atau obscurable. 5. Bahwa penggugat mendalilkan suatu ketidakpastian dalam gugatan penggugat karena penggugat mendalilkan di dalam sengketa terkait tanggal surat ukur 27 Januari 2023 di mana sebenarnya adalah tanggal 25 November 2002. Berdasarkan ketidakpastian penggugat dalam mendalilkan gugatannya, cukup membuktikan bahwa penggugat tidak cermat yang mengakibatkan gugatan aku sama dan kabur atau obscurable. 6. Bahwa dalam posisi gugatan, penggugat tidak menyebutkan secara jelas dasar hak pemilikan yang sah atas sengketa saat gugatan didaftarkan dan batas-batas tanahnya. Selain itu, penggugat telah mengalihkan penguasaan tanah kepada beberapa pihak, termasuk Universitas Muhammadiyah Sorong dan Ibu Evi Silisti Abu Sungguh, tanpa menjelaskan dasar hukum perolehan hak tersebut, apakah melalui PBJP atau melalui AJB. 7. Bahwa dalam posisi gugatan, penggugat menitik beratkan dalilnya pada perbuatan melawan hukum atau unrahmatisda yang dilakukan oleh tergugat intervensi dalam pembangunan jembatan di atas objek sengketa. Oleh karena itu, permohonan penggugat dalam petitumnya untuk membatalkan objek sengketa menjadi kabur karena tidak sejalan dengan posisi gugatan. 2. Dalam pokok perkara, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam eksepsi diatur secara mutatis untuk itu dianggap telah termuat dalam pokok sengketa ini. 2. Bahwa tergugat intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali hal-hal yang dapat secara tegas oleh tergugat intervensi. 3. Bahwa tergugat intervensi menolak dalil penggugat pada norma minimal 5 gugatan aku. Sebab dikarenakan tergugat menerbitkan objek sengketa, tergugat didalilkan secara membabi buta oleh penggugat yang penggugat mendalilkan jika tergugat tidak menghormati dan melindungi kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak tradisionalnya berupa tanah adat atau hak wilayah suku Mai dan warga atau karet kosong Malayan Singsa karena berada di atas tanah ketuhanan adat milik penggugat. Hal ini adalah dalil yang mengada-ngada dan tak berdasar yang mulia, mengingat tergugat dalam menerbitkan objek sengketa juga memperhatikan surat pernyataan terpasang atas tanah adat, ketuhanan adat, karet marga Kalagison atau Kalasuat nomor 032/PAG/1953 tanggal 5 April 1953 dan perlu diketahui pula yang mulia bahwa usia dokumennya yang dimiliki tergugat intervensi ini jauh lebih tua daripada milik penggugat. Nomor 4. Bahwa tergugat intervensi menolak dari penggugat pada nomor 5 karena gugatan aku. Sebab dalam gugatannya tergugat didalilkan tidak memperhatikan adanya batas atau patok tanah
Dalil ini adalah dari yang mengandung dan hal yang mustahil berbeda dengan orang terbuat selaku pihak yang berwenang menentukan sertifikat hak milik investor sengketa. Karena dasar dari pengukuran suatu bidang tanah dalam bentuk kompleksnya bertolak ukur dari perubahan tanda batas atau tok pada bidang tanah tersebut. Nomor 5. Bahwa tergugat intervensi pernah memutus staf atau pegawai sebagai perwakilan tergugat intervensi untuk mendampingi tergugat dalam kegiatan pengembalian batas 14 November 2022 yang mana pada saat pengembalian batas itu tergugat bersama petugas hukum yang menancapkan tanda batas atau tok pada titik-titik perbatasan bersengketa dengan bidang tanah yang lainnya bersebelahan. Namun setelah tergugat intervensi melakukan pengecekan lokasi tanah pada keesokan harinya, tanda batas atau tok tersebut sudah hilang sehingga kemudian tergugat intervensi kembali memasang tanda batas atau tok tersebut. Namun kembali hilang keesokan harinya dan yang mulia, dari informasi yang kami peroleh terkait hilangnya tanda batas atau kotak tersebut, memang ada pihak-pihak tak bertanggung jawab yang sengaja mencabut atau menghilangkannya supaya menentukan fakta bahwa lokasi tanah tersebut memang dikuasai oleh tergugat intervensi. Nah, bahwa memperhatikan dalil tergugat dalam gugatan aku yang menyatakan bahwa penggugat tergugat secara sengaja menerbitkan sengketa tanpa data yuridis terkait kepemilikan data tanah adat yang dilakukan milik penggugat dari marga karet kosok Malaya Simsa maupun dari marga karet mobil senjata tanah sengketa, dan dari penggugat tersebut semakin menyeratkan bahwa sengketa aku adalah sengketa kepemilikan tanah, bukan sengketa tata usaha negara, dan gugatan aku seharusnya diperiksa pada peradilan umum bukan peradilan administrasi negara sebagaimana pada pasal 1 ayat 1 junto ayat 7 junto pasal 194 Undang-Undang PTUN. Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura agar berkenan memutuskan sebagai berikut dalam eksepsi: 1. Menerima eksepsi tergugat. 2. Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima dalam pokok perkara. 1. Menolak gugatan penggugat sebelumnya atas setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 2. Membuka penggugat untuk membayar biaya yang timbul sebagai akibat dari pemeriksaan ini, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang sadarinya ex apo et uno. Demikian surat jawaban atas gugatan dan pihak tergugat intervensi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari pihak penggugat tadi sudah menerangkan jawaban atas gugatan dari pihak saudara tergugat dengan tergugat intervensi. Untuk selanjutnya, apakah saudara akan menyusun replik atas jawaban tersebut? Betul yang mulia, dari pihak penggugat akan menyusun replik atas jawaban yang diberikan oleh tergugat dan tergugat juga intervensi. Baik, kalau seperti itu, untuk agenda sidang selanjutnya kita akan menerima penyerahan replik dari pihak penggugat. Untuk panitera tanggal jadwal berikutnya tanggal berapa? Pada tanggal 27 September 2023 yang mulia. Baik, kalau gitu sidang dalam agenda penyerahan replik akan dilaksanakan di hari Rabu tanggal 27 September 2023. Dari pihak penggugat ada yang ingin ditambahkan lagi? Cukup yang mulia. Dari pihak tergugat bagaimana? Cukup yang mulia. Dan tergugat intervensi bagaimana? Cukup yang mulia. Baik, dari meja hakim bagaimana Pak Yusuf dan Pak Uda? Dari saya cukup Pak Heri, dari saya juga cukup Pak Heri. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditambahkan, sidang hari ini kita sudahi sidang perkara nomor 24 garis miring gugatan garis miring 2023 garis miring Ketua Jayapura. Dengan ini sidang saya nyatakan selesai dan ditutup. Sidang perkara nomor 24 garis miring gugatan garis miring 2023 garis miring Ketua Jayapura dengan agenda penyerahan replik dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk pihak penggugat siapa yang hadir hari ini? Ya, dari pihak penggugat hadir saya Hari Faisal SMA dengan peran saya Muhammad Nasir Rahman SMA sebagai kuasa hukum penggugat yang mulia. Dari pihak tergugat siapa yang hadir? Ya, selamat pagi yang mulia, saya Angga Mahfud, mewakili Kepala Kantor BPN Kota Sorong, hadir di sini yang mulia. Dari pihak tergugat intervensi siapa yang hadir? Izin yang mulia, saya Nisri Rahman Indonesia selaku kuasa hukum dari tergugat intervensi hadir yang mulia. Baik, agenda sidang hari ini adalah penyerahan replik dari pihak penggugat. Bagaimana pihak hukum sudah siap? Siap yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum pihak penggugat silakan untuk menyerahkan replik dan pihak penggugat juga tergugat intervensi silakan maju untuk menerima salinannya. Silakan. Baik yang mulia. Baik, bisa duduk di tempat yang sudah siap. Baik yang mulia. Baik, untuk selanjutnya dari pihak tergugat dan tergugat intervensi apakah akan mengajukan duplik? Kami akan mengajukan duplik, namun kami membutuhkan waktu 7 hari yang mulia. Dari tergugat intervensi juga membutuhkan waktu yang mulia. Baik, kalau seperti itu dari Pak Yusuf dan Pak Huda ada yang ditambahkan? Dari saya cukup Pak Heri, dari saya juga cukup Pak Heri. Baik, sekiranya juga cukup, tidak ada yang ditambahkan lagi. Sidang hari ini kita cukupkan ya. Untuk panitera jadwal berikutnya tanggal berapa? Tanggal 10 Oktober 2023 yang mulia. Baik, untuk agenda sidang berikutnya pada hari Selasa 10 Oktober 2023 dengan agenda sidang penyerahan duplik. Dengan demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang perkara nomor 24 garis miring gugatan garis miring 2023 garis miring Ketua Jayapura dengan agenda penyerahan duplik dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk pihak penggugat siapa yang hadir hari ini? Izin dari pihak penggugat hadir saya Hari Faisal SMA
SMH dengan rekan saya Muhammad Zakat Rahman SMH sebagai kuasa hukum penggugat yang mulia. Dari pihak tergugat siapa yang hadir? Di sini yang mulia saya Amirul Mahfud, mewakili Kepala Kantor Badan Perkara Kota Sorong, hadir sebagai kuasa hukum tergugat yang mulia. Dari tergugat dan intervensi siapa yang hadir? Di sini yang mulia, saya Nisma Hamzah selaku kuasa hukum dari tergugat dan intervensi hadir yang mulia. Baik, terima kasih. Sidang hari ini adalah penyerahan publik dari pihak tergugat dan juga tergugat dua intervensi. Apakah sudah menyiapkan publiknya? Sudah yang mulia. Sudah yang mulia. Baik, untuk pihak tergugat dan juga tergugat dua intervensi silakan maju untuk menyerahkan duplik dan juga pihak penggugat silakan maju untuk menerima salinan ya. Silakan. Baik yang mulia. Dari pihak tergugat terlebih dahulu. Ini yang mulia. Selanjutnya dari pihak tergugat dan intervensi silakan. Ini bisa kembali ke tempat yang sudah dibuat. Baik, untuk agenda selanjutnya adalah membaca putusan selah. Panitia jadwal berikutnya tanggal berapa? Pada tanggal 26 Oktober 2023 yang mulia. Baik, untuk agenda berikutnya akan dilaksanakan pada hari Rabu 25 Oktober 2023 dengan agenda pembacaan putusan selah. Dengan demikian sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara nomor 24 garis miring gugatan garis miring 2023 garis miring Petun Jayapura dengan agenda pembacaan putusan selah. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk pihak penggugat siapa yang hadir hari ini? Di sini yang mulia dari pihak penggugat hadir saya Hari Faisal SMH dengan rekan saya Muhammad Zakat Rahman SMH sebagai kuasa hukum penggugat. Baik, dari pihak tergugat siapa yang hadir? Di sini saya Amirul Mahfud, mewakili Kepala Kantor Dewan Kota Sorong, hadir sebagai kuasanya yang mulia. Dari pihak tergugat dan intervensi siapa yang hadir? Di sini yang mulia, saya Nisma Hamzah selaku kuasa hukum dari tergugat dan intervensi hadir yang mulia. Baik, karena para pihak sudah hadir semuanya, langsung saja kita bacakan putusan selah. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura putusan selah nomor 24 garis miring gugatan garis miring 2023 garis miring Petun Jayapura demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan selah dalam perkara antara Korpa Rosina Osok STH identitas penggugat kami anggap sudah dibacakan yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. Hanifah Isa SHMH 2. Muhammad Reza Fatur Rahman SHMH. Identitas kuasa hukum penggugat kami anggap sudah dibacakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hakim Anggota 2. Melawan 1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong dan tergugat kami anggap sudah dibacakan yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Amirul Mahfud SHMH. Identitas kuasa hukum saya anggap sudah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Pres Margaret Budi. Identitas tergugat dua intervensi kami anggap sudah dibacakan yang diwakili oleh kuasanya Nisrina Indonesia SHMH. Identitas kuasa hukum tergugat dua intervensi kami anggap sudah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai tergugat dua intervensi. Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh tergugat berupa penerbitan sertifikat hak milik nomor 1712 garis milik Kelurahan Malanu atas nama tergugat dua intervensi yang diduga berada di atas tanah milik penggugat. Penggugat merasa hak-hak adatnya telah dirugikan sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura bahwa dalam persidangan tergugat mengajukan eksepsi mengenai 1. Kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Jayapura dalam mengadili perkara ini. 2. Tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang peradilan itu. 3. Keabsahan hubungan hukum antara penggugat dengan objek sengketa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hakim Anggota 1. Menimbang bahwa setelah memeriksa eksepsi yang diajukan oleh tergugat dan tergugat dua intervensi serta mengenai bukti dan dalil yang diajukan dalam persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa 1. Mengenai kewenangan absolut objek sengketa adalah keputusan tata usaha negara berupa penerbitan sertifikat hak milik yang bersifat konkret, individual dan final. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 tahun 2009 tentang perubahan peraturan hukum nomor 5 tahun 86 tentang keadilan tata usaha negara. Dengan demikian pengadilan tata negara usaha Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang untuk mengadili perkara ini. 2. Mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86. Gugatan dalam perkara tata usaha negara harus diajukan dalam jangka waktu 60 hari sejak putusan diumumkan atau diketahui oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan bukti yang diajukan. Penggugat baru mengetahui keberadaan sertifikat tersebut pada tanggal 5 Juli 2023 dan mengajukan gugatan pada tanggal 1 Agustus 2023 sehingga gugatan masih dalam waktu yang diperbolehkan. Oleh karena itu eksepsi tergugat mengenai daluarsa gugatan tidak dapat diterima. 3. Mengenai hubungan hukum penggugat dengan objek sengketa penggugat mengklaim sebagai ahli waris atas tanah adat berdasarkan beberapa dokumen adat dan putusan pengadilan sebelumnya. Untuk membuktikan validitas hak atas tanah tersebut diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dalam pokok
perkara. Oleh karena itu, eksepsi tersebut mengenai kedudukan hukum atau legal standing penggugat ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tergugat dan tergugat dua intervensi tidak dapat diterima sehingga pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan. Selanjutnya akan membacakan oleh hakim ketua. Mengadili 1. Menolak eksepsi tergugat dan tergugat dua intervensi untuk seluruhnya. 2. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa sampai adanya putusan akhir. 3. Menetapkan bahwa pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. 4. Membebankan biaya perkara sementara kepada penggugat yang akan diperhitungkan dalam putusan akhir. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim. Saya sendiri Heri Hakim SHMA sebagai Ketua Majelis serta Muda Ramadan SHMA dan Yusuf Suprayudi SHMA sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Zaki Azikra Ismail SH sebagai Panitera Pengganti. Baik, untuk putusan selak sudah kami bacakan dan untuk agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian oleh pembuat panitera untuk sidang berikutnya tanggal berapa? Pada tanggal 14 November 2023 ya mulia. Baik, untuk agenda sidang berikutnya akan dilaksanakan pada tanggal 14 November 2023. Dengan demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang perkara nomor 24 garis miring gugatan garis miring 2023 garis miring Ketun Jayapura dengan agenda pembuktian oleh penggugat. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk saudara penggugat siapa yang hadir hari ini? Di sini yang mulia dari pihak penggugat hadir saya Hani Faisal SMH dengan rekan saya Muhammad Rizal Turman SMH sebagai kuasa hukum dari pihak penggugat. Baik, terima kasih. Dari pihak tergugat siapa yang hadir? Ya, saya Angel Mahmud, wakil kepala DPR Kota Sorong, hadir sebagai kuasa hukumnya yang mulia. Dari pihak tergugat dan intervensi siapa yang hadir? Di sini yang mulia, saya Nurul Kamisa mewakili pihak tergugat dan bukan saja yang mulia. Baik, dari pihak penggugat apa saja alat bukti yang ingin diajukan dan apakah ada saksi yang akan dihadirkan? Ya, dari kami pihak penggugat akan mengajukan bukti surat yang kami tandai dari P1 hingga P18 dan kami mengajukan seorang saksi yang bernama Natalia Estanatania dan via Geneti Lumbantoroan yang mulia. Baik, untuk saudara penggugat bisa hadirkan saksi ke pengadilan? Baik, silakan para saksi bisa masuk. Para saksi bisa duduk di tempat yang disediakan. Terima kasih. Untuk para saksi bisa apakah bawa KTP? Bawa yang mulia. Bisa diserahkan terlebih dahulu ke depan untuk dicek terlebih dahulu identitasnya. Untuk saksi juga. Silakan duduk di tempat yang sudah disediakan. Untuk saudara saksi yang pertama, saya cek terlebih dahulu identitasnya untuk mencocokkan nama, Andrea Sanatannya yang mulia. tempat tanggal lahir, Jayapura 24 Oktober 1981. alamat, Jalan Cendrawasih nomor 45 RT 2 RW 4. Bayangkara, Jayapura Selatan. agama. Kristen. Baik, identitasnya sudah cocok, saya terlebih dahulu. Untuk saksi dua, saya ingin menanyakan dulu identitasnya. Nama, Via Geneti Lumbantoroan, tempat tanggal lahir, Jayapura 4 Desember 1982. alamat, Alamat di Jalan Soekarno Sudirman, RT 15 RW 19, Jalan Raya Jayapura Selatan. agama. Kristen. Baik, bisa diulang lagi identitasnya sudah cukup. Baik, para saksi sebelum memberikan keterangan, saudara saksi akan disumpah terlebih dahulu dan akan dipandu oleh Pak Uda. Silakan Pak Uda. Terima kasih Pak Edi. Silakan para saksi bisa maju ke depan. Tolong disumpah saudara Pascalis bisa dibantu untuk sumpahnya. Para saksi bisa meletakkan tangan kirinya di atas alkitab dan mengangkat dua jarinya di sebelah kanan kanannya. Silakan ikuti lapar yang saya ucapkan. Demi Tuhan saya bersumpah Demi Tuhan saya bersumpah akan memberikan keterangan dengan sebenarnya, akan memberikan keterangan dengan yang sebenarnya, tiada lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih saksi bersumpah bisa kembali ke tempat masing-masing. Saya ke Pak. Terima kasih Pak Uda. Untuk selanjutnya penyampaian keterangan saksi akan dibantu oleh Pak Yusuf. Silakan Pak Yusuf. Terima kasih Pak Edi atas kebetulannya. Saksi dalam kondisi sehat ya untuk sidang ini datang ke pengadilan secara sukarela ya Bu. Ya, puji Tuhan kondisi fisik dan mental saya sehat yang mulia. Dan saya hadir dalam persidangan ini secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Baik, saya ingin mengetahui hubungan saksi dengan penggugat ini apa? Apakah kerabat, teman, atau ada yang lainnya? Boleh tolong dijelaskan? Baik yang mulia, saya pada tanggal 10 April itu terdapat sidang oleh lembaga masyarakat adat yang membahas mengenai pembatasan wilayah serta pembuatan peta wilayah. Dan di situ saya berperan sebagai sekretaris sidang yang adat yang mulia.
jadi Anda secara langsung mengetahui batas-batas tanah adat tersebut. Ya. Selanjutnya dari pihak kuasa hukum penggugat ada yang ingin ditanyakan? Betul yang mulia, dari kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudari saksi. Baik, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, saya mulai. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya, saudari saksi. Saudari saksi, apakah saudari mengetahui tentang keberadaan tanah adat milik Ibu Orpa yakni sebagai penggugat yang menjadi objek sengketa dalam persidangan kali ini? Iya, saya mengetahui bahwa objek sengketa ini adalah tanah adat yang dimiliki oleh Ibu Orpa Rosyana Osok. Oke, jadi saudari saksi kurang lebih mengetahui ya tanah adat tersebut. Bisa saudari jelaskan mungkin bagaimana penguasaan atas tanah adat tersebut diakui dalam suku adat Moi ini berdasarkan apa? Penguasaan tanah adat ini terdapat 5, yaitu hak waris, hak kawinara, hak pemberi, hak perang, serta hak menyelamatkan orang. Apakah marga Osok Malai Singsa ini termasuk salah satu marga yang diakui keberadaannya di tanah adat wilayah Kota Sorong ini? Ya, jadi Osok ini termasuk salah satu dari marga yang diakui oleh masyarakat Kota Sorong. Baik, jadi tadi saya juga mendengar di awal percakapan saudari dengan hakim, saudari menyebutkan bahwa saudari ini pernah menjabat sebagai sekretaris pada sidang LMA tentang penetapan batas wilayah dan pembuatan peta. Nah, apakah tanah milik penggugat yakni tanah milik Ibu Orpa ini termasuk dalam wilayah tersebut yang dibahas pada sidang tersebut? Iya, jadi luas tanah ini terdapat 2000 hektar yang dimana terdapat batas-batas oleh marga lain. Selama saudari menjadi sekretaris, apakah saudari mengetahui bahwa tanah adat milik Ibu Orpa ini pernah terjadi pelepasan hak atas tanah adat kepada orang lain? Tidak, saya tidak mengetahui adanya pelepasan tanah adat. Kemudian saya ingin mengetahui dalam adat suku Moi, apakah ada ketentuan khusus mengenai prosedur pelepasan tanah adat? Jika adanya pelepasan, maka pelepasan tersebut harus dipersetujui oleh lembaga masyarakat adat. Apakah saudari mengetahui siapa yang melakukan pelepasan, pengukuran, atau pembangunan di atas tanah adat milik Ibu Orpa yang kini justru bersertifikat atas nama Tres Margaret Budi? Tidak, saya tidak tahu adanya pelepasan, pengukuran, serta pembangunan tersebut. Dengan demikian, jika merujuk pada keterangan saudari sebelumnya, menurut saudari, jika tidak adanya persetujuan dari LMA dan tidak diketahui adanya pelepasan adat secara sah, apakah tanah tersebut secara adat masih menjadi milik Ibu Orpa? Jadi jika tidak ada pelepasan yang memang sah dari lembaga adat, maka tanah tersebut masih menjadi tanah milik Ibu Orpa Rosyana Osok. Baik, terima kasih saudari saksi atas keterangannya. Sekian dari saya, yang mulia saya kembalikan ke hakim. Baik, dari meja hakim ada yang ingin ditambahkan lagi? Dari saya cukup, Pak Yusuf. Dari saya juga cukup, Pak Yusuf. Dari pihak tergugat dan tergugat bagi saksi ada yang ingin ditambahkan? Cukup yang mulia. Baik, kalau tidak ada, terima kasih kepada saksi 1. Selanjutnya pada saksi 2, apakah hadir ke persidangan dalam kondisi sehat? Hadir yang mulia, sehat juga yang mulia. Baik, saudari saksi, apakah saudari mengetahui adanya gugatan dalam perkara ini? Yang mulia, saya mengetahui adanya gugatan tersebut terhadap oleh Ibu Orpa Rosyana Osok terhadap kantor pertanahan Kota Sorong mengenai tentang hak atas tanah adat. Baik. Siapa yang saudari ketahui telah melepaskan tanah adat sebelum terbentuknya LMA? Setahu saya, sebelum terbentuknya tanah LMA tahun 2000, tanah tersebut telah dilepaskan oleh ketua adat dan telah diketahui oleh kepala desa setempat. Apakah saudari mengetahui Harun Kalagison? Iya, mulia, saya mengetahui Harun Kalagison karena Harun Kalagison merupakan saudara kandung saya. Apakah saudari mengetahui tanah adat Kalagison secara langsung? Tidak, yang mulia. Menurut saudari, apakah harga Kalagison memiliki hak atas tanah adat? Menurut saya, adat Kalagison memiliki hak atas tanah tersebut. Apa saudari mengetahui batas-batas tanah Ibu Orpa Rosyana Osok? Saya mengetahui yang mulia, di sebelah barat itu terdapat oleh marga adat Osok Malasisa, di sebelah utara itu terdapat di TJ Rimoni, di sebelah selatan itu terdapat di oleh marga Osok Malasisa, sedangkan di sebelah timur itu terdapat di jalan atau sungai Mondewi dan marga Mubalus yang mulia. Baik, saudari saksi. Apakah dari pihak penggugat ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang mulia. Selamat siang, saudara saksi. Ya. Baik, saudari saksi, apakah saudari mengetahui ada penjualan sebagian tanah oleh Margaret Collection? Saya mengetahui adanya penjualan tanah sebagian tersebut dikarenakan hal tersebut menjadi permasalahan saat ini.
Baik, di sini kami memiliki peta yang menunjukkan batas tanah yang disengketakan. Apakah peta tersebut sudah didaftarkan secara resmi? Ya, batas-batas tanah tersebut telah didaftarkan ke notaris dan telah ditandatangani oleh 7 marga di Kota Sorong. Baik, kemudian bagaimana saudara saksi mengetahui terkait dengan batas tanah milik Ibu Wahyu Masuk? Saya mengetahui batas-batas tanah tersebut dikarenakan tanah tersebut berada di dekat lokasi tanah keluarga saya. Baik, kemudian siapa yang pertama kali memiliki tanah atas tanah yang disengketakan tersebut? Setahu saya yang pertama kali memiliki hak atas tanah tersebut adalah Ibu Res Margaret Budi dan dilakukan perubahan kepada Harun Karabison. Baik, kemudian apa pandangan saudari tentang mekanisme pelepasan tanah adat berdasarkan adat suku Moy? Menurut saya berdasarkan adat suku Moy, tanah waris adalah merupakan warisan oleh para leluhur dan hal tersebut tidak dapat diperjualbelikan dengan sembarangan. Maka dari itu harus mendapatkan persetujuan dari ketua adat dan kondowati. Baik, terima kasih saudara saksi. Dari kami cukup yang mulia. Baik, dari Kejaksaan ada yang ingin ditambahkan? Dan saya cukup besok. Dari saya juga cukup. Dari pihak tergugat maupun tergugat intervensi ada yang ingin ditambahkan? Cukup yang mulia. Baik, kalau sudah cukup, terima kasih. Keterangan kedua. Terima kasih yang mulia. Baik, silakan. Saya kembalikan lagi kepada silakan. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Untuk sidang ini saya rasa cukup. Untuk sidang ini tanggal berapa? Pada tanggal 12 Desember 2023 ya Bu ya. Baik, untuk agenda sidang berikutnya adalah pembuktian oleh tergugat dan juga tergugat dua intervensi. Mohon tolong dipersiapkan ya. Baik, yang mulia. Baik, kalau tidak ada lagi ditambahkan, sidang hari ini saya nyatakan selesai dan ditutup. Sidang perkara nomor 24 garis miring gugatan garis miring 2023 garis miring Betul Jayapura dan agenda pembuktian saksi dari pihak tergugat dan tergugat dua intervensi. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk pihak tergugat untuk hari ini siapa yang hadir? Di sini yang mulai dari pihak penggugat hadir saya Hadi Faisal SMA dan Muhammad Yazid Rahman SMA sebagai kuasa hukum dari pihak penggugat. Dan pihak tergugat siapa yang hadir? Jadi yang mulia saya Amir Fakri mewakili Kepala BPN Kota Sorong nanti sebagai kuasa hukumnya yang mulia. Dari tergugat dua intervensi siapa yang hadir? Di sini yang mulia, saya Nisina Farisa, selaku kuasa hukum tergugat intervensi hadir yang mulia. Baik, agenda sidang hari ini adalah melanjutkan pembuktian saksi dari pihak tergugat dan juga tergugat dua intervensi ya. Bagi dari saudara pihak tergugat, apakah saudara sudah menyiapkan alat bukti dan saksinya? Jelas kami sudah menyiapkan alat bukti dan saksinya ya mulia. Kami mengajukan alat bukti yang kemudian kami beri kode S1 sampai dengan S26. Kemudian kami juga menghadirkan satu orang saksi bernama Fauzi Nur Arsi yang menjabat sebagai kepala penetapan hak dan pendaftaran tanah atau pertanahan Kota Sorong. Baik, kalau seperti itu untuk petugas sidang bisa dibantu untuk menghadirkan saudara saksi bernama Fauzi Nur Arsi untuk bisa masuk dalam proposisinya. Baik, saudara saksi silakan berkomunikasi dari disediakan. Saudara saksi apakah saudara membawa KTP? Oh iya. Silakan untuk bantu saudara menyerahkan untuk bisa dicek terlebih dahulu di atasnya. Terima kasih, saya cek terlebih dahulu bisa duduk kembali di depan. Saya cek terlebih dahulu ya. Nama, Fauzi Nur Arsi, tempat tanggal lahir, Sorong 10 Oktober 1970. alamat, Di Jalan Jenderal Sudirman, RT 6 RW 7, Kampung Baru, Sorong. baik, identitasnya sudah siap. Baik, saudara saksi selanjutnya di tempat yang sudah disediakan. Saudara saksi sebelum di keterangannya diambil bisa disumpah terlebih dahulu dan akan dipandu oleh Pak Uda, silakan. Baik, saudara saksi di rumah di depan, saudara sekali sebagai disumpah bisa tolong dibantu juga untuk sumpahnya. Saudara saksi bisa meletakkan tangan kirinya di atas Alkitab, kemudian mengangkat kedua jarinya di tangan kanan. Silakan ikuti apa yang saya ucapkan. Demi Tuhan saya bersumpah. Demi Tuhan saya bersumpah Akan memberikan keterangan dengan sebenarnya. akan memberikan keterangan dengan sebenarnya. Tiada lain dari yang sebenarnya. Tiada lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, cukup silakan saudara saksi saya kembali ke tempat. Saudara bersumpah dulu ke tempat. Kembalikan ke Pak. Terima kasih Pak Uda. Saudara saksi tadi sudah diambil sumpahnya. Apa saja saudara saksi memberikan keterangan nanti akan dipertanggungjawabkan. Apabila nanti memberikan keterangan palsu, saudara akan dapat dituntut pidana ya. Sudah jelas? Baik, saudara saksi apakah saudara sehat dalam hari ini? Saya akan. Tujuan saudara saksi dalam persidangan hari ini untuk kepentingan apa? Baik, nama saya Fauzi Nur Arsi sebagai Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kota Sorong. Saya hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait SKM atas nama Res Margaret Budi yang diterbitkan tahun 2002 yang menjadi objek sengketa pada persidangan ini. Baik, dari meja hakim ada yang punya saudara saksi? Saya begini. Silakan.
saudara saksi dalam proses penerbitan SNM tersebut, apakah saudara dapat memastikan bahwa seluruh prosedur administratif telah ditempuh sesuai peraturan yang berlaku? Benar yang mulia, kami sudah melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Alat bukti sertifikat tanah itu merupakan alat bukti yang saya mulia. Kemudian juga berkekuatan hukum. Kami di kantor pertanahan Kota Sorong telah melakukan penelitian yuridis maupun fisik, memverifikasi dokumen kepemilikan, serta memberikan ruang kepada publik apabila ada keberatan yang mulia. Namun sampai SHM diterbitkan tidak ada keberatan dari pihak manapun yang mulia. Terima kasih. Itu sebenarnya dari saya Pak Edi. Terima kasih Pak dan Polda ya. Izin mengucapkan saya, saudara saksi, sebelum diterbitkannya SHM, apakah saudara saksi mengikuti atau mengetahui adanya klaim atau indikasi bahwa tanah tersebut memiliki status sebagai tanah layak? Dan yang mulia, kami memahami klaim tersebut. Namun kan sebelum hak tanah itu menjadi hak wilayah harus ditetapkan oleh pemerintah daerah secara resmi. Hal ini sesuai dengan pasal 18 B ayat 2 UUD 1945, kemudian juga ada peraturan Menteri ATR BPN nomor 18 tahun 2001 yang menyatakan hak wilayah itu harus ditentukan dari pemerintah daerah yang mulia. Namun sampai 2002 atau sampai diterbitkannya SHM ini tidak terdapat penetapan resmi bahwa objek tersebut adalah tanah wilayah dan mulia. Baik, keberatan dalam perkara ini kan baru diajukan setelah 2 dekade SHM diterbitkan. Nah, bagaimana pandangan saudara terhadap hal tersebut dalam konteks hukum administrasi negara? Benar, jadi gini yang mulia, kan SHM itu diterbitkan tahun 2002, sedangkan laporan baru diajukan tahun 2023. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pertanahan Pasal 67 ayat 1 menyatakan bahwa keputusan administrasi pemerintah itu paling lama dilaporkan 10 tahun yang mulia, kecuali ada penyalahgunaan wewenang yang tidak terdapat di objek ini yang mulia. Kemudian ada juga Pasal 5 PP Nomor 24 Tahun 97 tentang pendaftaran tanah yang menyatakan apabila pendaftaran SHM tanah yang lebih dari 5 tahun dan diterbitkan atas etikat baik tidak dapat dibatalkan yang mulia, kecuali ada pengadilan atau putusan pengadilan yang mengatur tersebut. Tapi sampai saat ini tidak ada yang mulia. Kemudian menurut hemat saya yang mulia, seharusnya kasus sengketa kepemilikan itu melalui pengadilan negeri yang mulia, bukan PT-UN. Hal ini juga kan ada di pasal 1365 KUH Perdata. Bahkan ada putusan Mahkamah Agung nomor 271 2012 yang menyatakan sengketa kepemilikan itu harusnya melewati gugatan perdata, bukan pengadilan tata usaha negara yang mulia. Baik, untuk yang terakhir, apakah saudara saksi ingin menyampaikan sesuatu untuk memperkuat keterangan saudara? Baik yang mulia, jadi SHM atas nama Trisma Negara Budi yang diterbitkan pada tahun 2000 itu setelah melakukan serangkaian prosedur yang sah yang mulia menurut hukum, menurut administrasi pemerintahan juga. Jadi saya meminta memohon kepada majelis hakim untuk memverifikasi data-data fakta hukum yang ada itu sebelum menjatuhkan putusan. Sekian dari saya. Terima kasih Polda. Terima kasih saudara saksi atas keterangannya. Saudara saksi bisa kembali tempat yang sudah disediakan. Untuk selanjutnya bagi pihak tergugat dua intervensi pada kesempatan kali ini, apakah akan mengajukan alat bukti dan juga saudara saksi? Ya, kami akan mengajukan alat bukti yang telah ditandai dari KIN bukti 1 sampai dengan KIN 19. Kami juga telah menghadirkan 2 orang saksi, yakni Dina Rafiananta yang bekerja untuk tergugat intervensi selaku saksi 1, dan juga ada Fazal Fatnadi yang bekerja untuk orang tua tergugat intervensi sebagai saksi 2 yang mulia. Baik, untuk petugas sidang bisa ditolakkan dipanggilkan saudara saksi atas nama Dina Rafiananta masuk ke ruang persidangan. Saudara saksi bisa disediakan. Saudara saksi, apakah saudara membawa KTP? Saya bawa yang mulia. Bisa dipersilakan untuk penyerahan. Saya cek terlebih dahulu ya dari tempat. Saudara saksi, saya cek terlebih dahulu di identitas Anda, nama, Dina Rafiananta, tempat tanggal lahir, Jayapura 12 Mei 1982, alamat, Jalan Garuda, Distrik Deprape, Distrik Airu, Kecamatan Kabupaten Sorong yang mulia. agama. Kristen Protestan yang mulia. Terima kasih, identitas dijawab bisa. Terima kasih, bisa dipersilakan. Saudara saksi, sebelum diambil keterangannya, saudara akan disumpah terlebih dahulu dan akan dipandu oleh Pak Udaya. Silakan Pak Udaya. Baik, terima kasih Pak Heri. Saudara saksi bisa berdiri. Saudara pastikan sebagai sumpah bisa bantu ke depan untuk membantu sumpah. Saudara saksi bisa meletakkan tangan kirinya di atas Alkitab dan mengangkat dua jarinya. Silahkan ikuti langkah yang saya ucapkan. Demi Tuhan saya bersumpah. Demi Tuhan saya bersumpah Akan memberikan keterangan dengan sebenarnya. akan memberikan keterangan dengan sebenarnya Tidak ada lain dari yang sebenarnya.
Tiada lain daripada sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih. Saudara saksi bisa kembali ke tempat. Sumpah juga bisa kembali ke tempat. Saya kembalikan ke Pak. Terima kasih Polda. Saudara saksi tadi sudah diambil sumpahnya. Apabila saudara saksi nanti memberikan keterangan palsu, saudara saksi akan dituntut pidana ya. Saudara jelas? Baik, yang mulia terus yang mulia. Baik, saudara saksi Bintang Rabi Ananta, sejak kapan saudara bekerja dengan tergolong intervensi yaitu Ibu Tres Margaret Budi? Saya bekerja bersama Ibu Tres Margaret Budi sejak tahun 2014 dan saya bekerja di kebun milik Ibu Tres Margaret Budi. Baik, apakah saudara mengetahui bahwa Ibu Tres Margaret Budi memiliki tanah yang saat ini sedang menjadi objek sengketa? Saya mengetahui yang mulia tanah tersebut didapatkan Ibu Tres Margaret Budi dari Bapak Beni Raharjo. Nah, di hadapan notaris melalui akta jual beli pada notaris Rana Abdul Rauf yang mulia. Baik, apakah saudara mengetahui luas tanah tersebut? Saya mengetahui dengan pasti bahwasanya ketika terjadinya jual beli tersebut, tanah tersebut seluas 11.000 meter persegi. Akan tetapi dengan kemurahan haji Ibu Tres Margaret Budi, tanah tersebut sekarang menjadi 9.000 meter persegi dipotong untuk pembangunan jalan yang mulia. Baik, apakah saudara yang mengurus permohonan terkait tanah tersebut? Betul yang mulia, waktu itu saya mengurus permohonan pembalian tanah untuk pengukuran kepada kantor pertanahan Kota Sorong yang mulia. Baik, saat dilakukan pengukuran kembali batas, apakah saudara hadir? Saya hadir yang mulia. Waktu itu juga ditemani dengan 2 atau 3 orang dari kantor pertanahan Kota Sorong. Baik, adakah pihak lain yang hadir dan menyatakan keberatan? Tidak ada yang mulia, tidak ada yang mengatakan keberatan. Apakah ada tanda batas yang dipasang saudara saksi? Waktu itu saya memasang tanda batas berupa patok berwarna merah terbuat dari kayu. Nah, beberapa waktu yang lalu ketika saya membersihkan tanah tersebut, patok tersebut udah bilang entah kemana yang mulia. Baik, apakah saudara saksi tahu lokasi objek sengketa berada di mana? Saya mengetahui yang mulia, lokasi objek sengketa berada di Desa Malan. Baik, apakah saudara tahu siapa yang melepaskan tanah itu? Yang melepaskan tanah tersebut adalah Marga Sinto Kaladison yang mulia. Saudara saksi, menurut saudara siapa itu Beni Raharjo? Beni Raharjo adalah paman dari Ibu Tres Margaret Budi. Menurut saudara, tanah adat di sekitar jalan arteri itu milik siapa? Milik Marga Sinto Kaladison yang mulia. Baik, apakah saudara tahu siapa kepala desa Malano tahun 1980? Kepala desa Malano tahun 1980 adalah Bapak Dalan Effendi. Baik, saudara saksi cukup untuk keterangannya, bisa kembali tempat yang disediakan. Silakan. Terima kasih yang mulia. Baik, untuk petugas sidang bisa dibantu tolong untuk fase patut nanti bisa dipanggilkan ke ruang sidang ya. Silakan saudara saksi bisa duduk di tempat yang sudah disediakan. Saudara saksi membawa KTP. Silakan untuk maju ke depan bisa dicek terlebih dahulu. Baik, terima kasih saudara saksi. Saya cek terlebih dahulu identitasnya, nama, nama tanggal lahir, Jayapura 8 April 1985. alamat. Jayapura Distrik Prape Air. Baik, agama. Islam. Baik, terima kasih. Identitas terlebih dahulu. Terima kasih. Saudara saksi sebelum diambil keterangannya, saudara akan disempat terlebih dahulu dan akan dibantu oleh Pak Yusuf ya. Silakan Pak Yusuf. Baik, Pak Diri. Saudara saksi silakan berdiri. Sempat bisa tolong dibantu. Baik, saudara saksi ikuti langkah yang saya bacakan. Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak ada lain dari yang sebenarnya. Baik, dengan bersumpah saya kembali ke tempat. Saksi bisa berdiri kembali. Selanjutnya saya kembalikan kepada saya. Terima kasih Pak Yusuf. Saudara saksi yang tadi saudara saksi sudah disumpah dan setiap keterangan yang saudara saksi sampaikan akan diberikan pertanggungjawaban. Apabila nanti keterangan itu palsu akan dituntut pidana ya. Apakah sudah jelas? Baik saudara saksi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terhadap saudara. Saudara apakah mengenal Ibu Tres Margaret Budi? Saya kenal ya, saya bekerja dengan orang tua beliau. Baik, sejak kapan saudara bekerja dengan orang tua Ibu Tres Margaret Budi ya? Sejak tahun 2000 saya bekerja dengan Pak Budi Soeharto. Beliau adalah ayah dari Tres Margaret. Baik, apakah saudara mengetahui tanah yang saat ini menjadi objek sengketa? Saya tahu ya mulia, setahu saya tanah tersebut milik Pak Budi Soeharto. Baik saudara, apakah saudara pernah diperintahkan untuk melakukan sesuatu di atas tanah tersebut? Pernah ya mulia, pada tahun 2001 saya pernah diperintahkan oleh Pak Budi Soeharto untuk membersihkan tanah yang sekarang menjadi objek sengketa. Baik, pada saat saudara membersihkan lahan tersebut, apakah ada pihak yang berada? Tidak ada yang keberatan ya. Baik, apakah saudara mengetahui siapa nasar kapal? Nasar kapal merupakan orang kepercayaan dari Pak Beni Raharjo. Baik, saudara saksi, siapa kepala desa Malano tahun 1980?
Biasanya yaitu Pak Dahlan. Baik. Untuk pihak penggugat, apakah ada yang ditanyakan? Dari pihak penggugat cukup yang mulia. Dari pihak tergugat bagaimana? Cukup yang mulia. Tergugat dan intervensi Cukup yang bagaimana? mulia. Baik, kalau tidak ada yang ditambahkan. Dari keterangan saudara saksi menurut saya sudah cukup, dan apabila nanti pengadilan masih butuh keterangan saudara akan kami kembali ke keberatan. Sedia. Baik, kalau misalnya bersedia, silakan saudara saksi bisa kembali di tempat yang sudah disediakan. Baik, untuk para pihak, agenda sidang pembuktian telah selesai dan akan dilanjutkan dengan agenda sidang selanjutnya itu kesimpulan. Apakah para pihak akan mengajukan kesimpulan dari pihak penggugat bagaimana? Dari pihak penggugat akan mengajukan kesimpulan yang mulia. Dari pihak tergugat bagaimana? Yang tergugat jelas akan mengajukan kesimpulan. Dari tergugat dan intervensi? Kami juga akan mengajukan kesimpulan yang mulia. Baik, karena para pihak telah setuju untuk mengajukan kesimpulan dan mengajukan kesimpulan dalam waktu 14 hari, maka sidang berikutnya akan dilaksanakan setelah 14 hari dari sekarang ya. Bagaimana para pihak sepakat? Sepakat yang mulia. Baik, untuk panitera jadwal berikutnya pada tanggal berapa? Pada tanggal 28 Desember 2023 yang mulia. Baik, dengan demikian sidang hari ini akan dilanjutkan pada hari Kamis 28 Desember 2023 dengan agenda penyerahan kesimpulan penggugat, tergugat, dan juga tergugat dua intervensi. Dengan demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang perkara nomor 24 garis miring gugatan garis miring 2023 garis miring Betul Jayapura dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang hari ini merupakan sidang lanjutan dengan agenda penyerahan kesimpulan dari para pihak. Sebelum dilanjutkan, bisa minta tolong Pak Budha untuk siapa saja yang hadir hari ini. Izin baik untuk memeriksa tadi dari para pihak dari pihak penggugat apakah hadir? Izin yang mulia dari pihak penggugat hadir. Saya Halim Faisal SMA dengan rekan saya Muhammad Azam Rahman SMA sebagai kuasa hukum penggugat. Baik, terima kasih dari pihak tergugat apakah ada yang hadir? Terima kasih yang mulia, saya Amir Mahfud mewakili kepala kantor BPN Kota Solo. Jadi sebagai kuasanya yang mulia. Untuk tergugat dari intervensi. Ada yang hadir? Izin yang mulia, saya Nisman Konisa selaku kuasa hukum dari pihak penggugat dua intervensi dari yang mulia. Baik, saya kembalikan ke saya. Terima kasih Pak Budha. Sidang hari ini kita akan berfokus pada penyerahan kesimpulan dari para pihak berdasarkan dalam pasal 97 Undang-Undang 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara bahwa dalam hal pemeriksaan sengketa itu sudah selesai, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat masing-masing berupa kesimpulannya. Dari pihak penggugat apakah sudah menyiapkan kesimpulannya? Dari pihak penggugat sudah menyiapkan kesimpulannya yang mulia. Dari pihak tergugat bagaimana? Sudah yang mulia. Dari pihak tergugat dan intervensi bagaimana? Kami juga sudah siap dengan kesimpulan kami yang mulia. Baik, jika semua para pihak sudah siap untuk menyerahkan kesimpulan ini akan dipandu oleh Pak Yusuf. Silakan Pak Yusuf. Terima kasih Pak Heri. Dipersilakan para pihak untuk menyerahkan kesimpulannya kepada para pihak baik dari penggugat, tergugat maupun tergugat dua intervensi. Silakan dipandu depan. Baik yang mulia. Berikut merupakan kesimpulan dari pihak penggugat. Ini kesimpulan. Ini buat saya. Baik, kalau sudah silakan beri tempat. Jadi yang mulia. Baik, untuk para tadi kesimpulan para pihak sudah kami periksa dan kami teliti untuk bahan pertimbangan kami di putusan akhirat. Untuk panitera jadwal berikutnya tanggal berapa? Pada tanggal 22 Januari 2024 yang mulia. Baik, untuk sidang hari ini saya cukupkan dan akan dilanjutkan pada tanggal 22 Januari 2024 dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim diberitahukan kepada para pihak untuk hadir kembali pada persidangan selanjutnya ya. Baik yang mulia. Baik, dengan demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang perkara nomor 24 garis miring gugatan garis miring 2023 garis miring Betul Jayapura dengan agenda pembacaan putusan akhir. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk pihak penggugat siapa yang hadir hari ini? Izin yang mulia, untuk pihak penggugat hadir saya Halim Faisal SMA dengan rekan saya Muhammad Azam Rahman SMA sebagai kuasa hukum penggugat. Dari pihak tergugat bagaimana? Baik, selamat pagi yang mulia. Saya Amir Mahfud mewakili kepala kantor BPN Kota Solo hadir di sini sebagai kuasanya yang mulia. Baik, dari pihak tergugat dan intervensi bagaimana? Izin yang mulia, saya Nisman Konisa selaku kuasa hukum dari pihak penggugat dua intervensi dari yang mulia. Baik, karena para pihak sudah hadir semua, langsung saja kita bacakan putusan akhir.
Putusan nomor 24 garis miring gugatan garis miring 2023 garis miring Petun Jayapura demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara Orka Rosina Osok STH selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong selanjutnya disebut sebagai tergugat Tres Margaret Budi selanjutnya disebut sebagai tergugat 2 intervensi tentang duduk perkara termuat dalam putusan tentang pertimbangan hukum menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sertifikat hak milik nomor 1712 garis miring Kelurahan Malanu tanggal 16 Desember 2002 nomor surat ukur 137 garis miring MLN garis miring 2023 tanggal surat ukur 27 Januari 2023 luas 11.162 meter persegi atas Tres Margaret Budi menimbang bahwa penggugat pada pokoknya mendalilkan objek sengketa dalam perkara ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik menimbang bahwa tergugat dan tergugat 2 intervensi pada pokoknya mendalilkan objek sengketa dalam perkara ini telah bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik menimbang bahwa pada perkara ini tergugat mengajukan 3 buah eksepsi yakni eksepsi gugatan daluarsa, eksepsi kewenangan absolut pengadilan dan eksepsi gugatan kabur atau obscur liber. Sedangkan tergugat 2 intervensi mengajukan 2 buah eksepsi yakni eksepsi kewenangan absolut pengadilan dan eksepsi gugatan kabur atau obscur liber. Menimbang bahwa dengan demikian pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tergugat dan tergugat 2 intervensi tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hakim Anggota 2. 1. Dalam eksepsi menimbang bahwa tergugat dan tergugat 2 intervensi mengajukan eksepsi kewenangan absolut pengadilan sehingga pengadilan akan mempertimbangkannya secara bersama-sama. Menimbang bahwa kewenangan absolut pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman junto pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang peradilan tata usaha negara adalah mengadili dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Sedangkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang peradilan tata usaha negara mengatur definisi sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menimbang bahwa berdasarkan sengketa inkasu merupakan sengketa di bidang tata usaha negara yakni terkait dengan adanya dugaan cacat administratif dalam penerbitan sertifikat hak milik nomor 1712 tertanggal 16 Desember 2002 luas 11.162 meter persegi gambar situasi 1184 garis miring 2002 Desa Malanu, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, dahulunya Distrik Sorong Timur atas nama Beni Raharjo, terakhir tercatat atas nama Tres Margaret Budi. Kemudian sengketa ini juga merupakan sengketa antara orang yang ini penggugat dengan pejabat tata usaha negara yang ini tergugat. Adapun sengketa ini juga timbul akibat terbitnya keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa. Dengan demikian seluruh unsur sengketa tata usaha negara telah terpenuhi dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura selaku badan peradilan di bawah Mahkamah Agung pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut mengadili dan menyelesaikan sengketa inkasu. Dengan demikian eksepsi tergugat dan tergugat 2 intervensi tentang kewenangan absolut pengadilan tidak beralasan hukum sehingga ditolak. Menimbang bahwa tergugat dan tergugat 2 intervensi mengajukan eksepsi gugatan kabur atau obscur libel sehingga pengadilan akan mempertimbangkannya secara bersama-sama. Menimbang bahwa penjelasan isu gugatan telah diatur dalam pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang peradilan tata usaha negara, yakni gugatan setidaknya membuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya, nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat serta dasar gugatan dan hal yang dimintai untuk diputuskan oleh pengadilan. Adapun hal-hal tersebut telah dipenuhi oleh penggugat yang telah dinyatakan dalam pemeriksaan persiapan terakhir oleh majelis hakim, sehingga apa-apa yang ada dalam gugatan telah disempurnakan dalam pemeriksaan persiapan sesuai pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang peradilan tata usaha negara. Dengan demikian eksepsi tergugat dan tergugat 2 intervensi tentang gugatan kabur tidak beralasan menurut hukum sehingga ditolak. Menimbang bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tergugat tentang gugatan daluarsa atau lewat waktunya
menimbang bahwa pasal 55 Undang-Undang 45 tahun 86 tentang peradilan tata usaha negara mengatur gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Sedangkan dalam perkara inkasu, penggugat bukanlah adresat atau subjek yang dituju oleh keputusan objek sengketa. Sedangkan objek sengketa juga bukan keputusan yang diumumkan oleh tergugat. Tidak ada fakta persidangan yang menunjukkan adanya bukti pengumuman sertifikat oleh tergugat, sehingga pengadilan akan menggunakan acuan kapan saat penggugat mengetahui keputusan objek sengketa sebagai perluasan dari frasa diterimanya atau diumumkannya keputusan. Menimbang bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan mengetahui objek sengketa pada 5 Juli 2023 dan mengajukan gugatan pada tanggal 18 Juli tahun 2023 kepada tergugat, pengadilan tidak menemukan bukti lain yang menunjukkan bahwa penggugat telah mengetahui objek sengketa pada waktu lain, sehingga pengadilan akan menggunakan tanggal 18 Juli 2023 sebagai acuan perhitungan tanggal waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Menimbang bahwa penggugat mengetahui keberadaan objek sengketa pada 5 Juli 2023, sedangkan gugatan diajukan kepada pengadilan pada tanggal 1 Agustus 2023, maka sesuai pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan diajukan masih dalam waktu yang diperbolehkan. Menimbang bahwa terkait dalil tergugat bahwa gugatan diajukan melewati waktu 5 tahun sejak sertifikat diterbitkan, sehingga sertifikat objek sengketa inkasu tidak bisa lagi diganggu gugat sesuai pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Maka pengadilan berpendapat sesuai asas lex superior derogat legi inferior, maka ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengesampingkan ketentuan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Dengan demikian, gugatan diajukan masih dalam waktu yang diperbolehkan undang-undang. Oleh karena itu, eksepsi tergugat tentang gugatan daluarsa dan beralasan hukum sehingga ditolak. Menimbang bahwa dengan demikian pengadilan menolak seluruh eksepsi tergugat dan tergugat dua intervensi. Selanjutnya akan dibacakan oleh hakim anggota 1. 2. Dalam penundaan, menimbang bahwa selanjutnya oleh pada penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa sehingga pengadilan akan mempertimbangkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa. Menimbang bahwa pasal 65 ayat 1 nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan mengatur bahwa keputusan tidak dapat ditunda pelaksanaannya kecuali apabila terdapat potensi kerugian kerusakan lingkungan hidup dan atau konflik sosial. Menimbang bahwa terkait dengan hal tersebut, pengadilan tidak menemukan fakta-fakta persidangan bahwa terdapat potensi kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup dan atau konflik sosial atas diterbitkannya keputusan objek sengketa dalam perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, pengadilan menyimpulkan bahwa keputusan objek sengketa tidak dapat ditunda pelaksanaannya karena tidak memenuhi ketentuan pasal 65 ayat 1 nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Dengan demikian, pengadilan menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan dari penggugat. 3. Dalam pokok sengketa, menimbang bahwa pada pokoknya berdasarkan ketentuan pasal 52 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, syarat sah keputusan adalah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPP dari segi kewenangan, prosedur dan substansi. Menimbang bahwa terkait segi kewenangan penerbitan objek sengketa berdasarkan delegasi dari UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria melalui peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 97 tentang pendaftaran tanah, yakni Kepala Kantor Pertanahan inkasu tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong definitif atau rationale temporis berwenang untuk menerbitkan sertifikat selaku tanda pihak. Dengan demikian, tergugat berwenang menetapkan objek sengketa atau rationale materai yang berlokasi di wilayah hukum dari tergugat di Kota Sorong atau rationale logi. Dengan demikian, objek sengketa tidak terdapat cacat kewenangan baik dari segi materi atau rationale materai, waktu rationale temporis maupun lokasi rationale logi. Menimbang bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan mengenai prosedur objek sengketa berdasarkan peraturan undang-undang dan AUPP. Menimbang bahwa menurut pasal 12 junto pasal 23 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 97 tentang pendaftaran tanah, kegiatan pendaftaran tanah pertama kali salah satunya yang dipimpin penyajian data yuridis yang dalam salah satu bukti data yuridis untuk diperoleh hak adalah adanya surat keputusan pemberian hak yang di dalamnya terdapat penyelidikan riwayat tanah karena tanah dalam objek sengketa yang kasus berasal dari tanah negara yang kesannya dikumpulkan dalam satu bundle yang disebut warkap. Menimbang bahwa terkait dengan prosedur penerbitan objek sengketa, pengadilan menemukan fakta bahwa sepanjang kesan yang masuk
tergugat selaku pejabat yang berwenang tidak dapat menunjukkan adanya riwayat tanah dalam penerbitan sertifikat tanah pertama kali berbawahkah seluruh bukti surat yang diajukan oleh tergugat maupun tergugat dua intervensi, yakni bukti T1 sampai dengan bukti T26 dan bukti T2 INTP 1 sampai bukti T2 INTP 16 maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan tidak ada satupun yang membuktikan mengenai penerbitan sertifikat untuk pertama kali. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, pengadilan dapat menarik fakta hukum bahwa keabsahan dari segi prosedur atas penerbitan objek sengketa tidak bisa dibuktikan secara hukum, sehingga bertentangan dengan asas kecermatan sebagai salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai pasal 210 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, yakni segala dokumen yang dibutuhkan dalam penerbitan keputusan haruslah lengkap. Dengan demikian objek sengketa adalah keputusan yang cacat prosedur. Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa cacat prosedur, maka karena bertentangan dengan asas kecermatan sebagai salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka menurut pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, objek sengketa adalah keputusan yang batal, sehingga pengadilan menyatakan batal objek sengketa akibat cacat prosedurnya. Menimbang bahwa karena pengadilan menyatakan batal objek sengketa akibat cacat prosedur, maka pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lagi aspek status di substansi penerbitan objek sengketa. Menimbang bahwa karena objek sengketa cacat prosedur, maka sesuai pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang administrasi pemerintahan, objek sengketa wajib dicabut dengan keputusan pencabutan berdasarkan perintah pengadilan dan oleh karenanya gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya, maka tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berhubung membayar biaya perkara yang bersyarat tercantum dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga tergugat dan tergugat dua intervensi jadi pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 dan pasal 112 UU Nomor 5 Tahun 86 tentang peradilan tata usaha negara, tergugat dan tergugat dua intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 86 tentang peradilan tata usaha negara, maka terhadap seluruh alat bukti yang dijadikan di persidangan telah menjadi bahan pertimbangan, tetapi untuk memutuskan perkara ini hanya digunakan alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti yang lain tetap dinilai dan dilampirkan jadi satu kesatuan dengan berkas perkara. Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 86 tentang peradilan tata usaha negara, yang mana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang peradilan tata usaha negara, UU Nomor 5 dan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 5 Tahun 86 tentang peradilan tata usaha negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ketua. Baik. Mengadili 1. Dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat dan tergugat dua intervensi untuk seluruhnya. 2. Dalam penundaan, menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan dari penggugat. 3. Dalam pokok sengketa. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal keputusan tata usaha negara berupa sertifikat hak milik nomor 1712 garis miring Kelurahan Malanu tanggal 16 Desember 2002, nomor surat ukur 137 garis miring MLN garis miring 2023, tanggal surat ukur 27 Januari 2023, luas 11.162 meter persegi atas Tres Margaret Budi. 3. Mewajibkan tergugat mencabut keputusan tata usaha negara berupa sertifikat hak milik nomor 1712 garis miring Kelurahan Malanu tanggal 16 Desember 2002, nomor surat ukur 137 garis miring MLN garis miring 2023, tanggal surat ukur 27 Januari 2023, luas 11.162 meter persegi atas nama Tres Margaret Budi. 4. Menghukum tergugat dan tergugat dua intervensi untuk membayar biaya perkara Rp42.418.000. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 oleh Heri Hakim SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhuda Ramadan SHMH dan Yusuf Prayogi SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Zaki Azikri Ismail SH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura serta dihadiri secara elektronik oleh para pihak. Baik, dengan dibacanya putusan akhir maka sidang perkara nomor 24 garis miring gugatan garis miring 2023 garis miring Ketun Jayapura dengan ini dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang perkara nomor 24 garis miring G garis miring 2003 garis miring PT Jayapura telah selesai. Majelis Hakim dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Para hadirin dipersilakan untuk berdiri.
berdiri kembali. Demikian simulasi persidangan gugatan tata usaha negara nomor 24/G/PT Wijayapura telah selesai kami tampilkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.